Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ada banyak hal-hal penting dalam manga One Piece, dan kerennya Eiichiro Oda tidak pernah lupa akan hal-hal penting tersebut. Bahkan hal-hal kecil dalam manganya Eiichiro Oda selalu ingat. Nah, kalau dari sisi kami terkadang suka lupa kami sudah buat video apa saja. Haha. Dulu kami menolak mengenai teori yang mengatakan Zunisa akan datang ke Wano Kuni karena rasanya Zunisa tidak perlu ikut campur urusan Wano Kuni. Namun sekarang kami jadi kepikiran kalau Momonosuke adalah shogun baru di Wano Kuni dan kemampuan dia yang bisa mengkomandoi Zunisa itu tidak diperlihatkan di depan warga Wano Kuni. Bukankah hal tersebut agak disayangkan? Sehingga di sini kami ingin kita membahas bersama-sama mengenai apakah Zunisa akan datang ke Wano Kuni dan tugas apa yang nantinya diemban oleh Zunisa. Selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Setelah kami membahas kemarin tentang drama Sanji yang sebenarnya bukan hanya muncul di perang Wano Kuni, tapi sudah di set up sejak arc Zou itu, kami menjadi kepikiran, apakah mungkin seluruh aspek dari arc Zou akan dikembangkan di arc Wano Kuni? Karena di arc Zou kita melihat bagaimana Sukumi yang tangguh dalam menghadapi musuh. Nah, di arc Wano Kuni atau tepatnya di perang Onigashima, kita melihat bagaimana full power dari Sukumi yang bertarung di bawah sinar bulan purnama. Dan lagi-lagi, sama seperti kasus Sanji yang dikembangkan dari arc Zou, kemudian dikembangkan lagi di arc Whole Cake Island, dan lalu dikembangkan lagi di arc Wano Kuni. Kasus Sukumi yang berubah menjadi sulong juga sama. Kita sempat diperlihatkan wujud sulong dari Sukumi ketika di arc Whole Cake Island. Siapa itu Zunisa? Zunisa adalah gajah raksasa yang hidup sejak 1000 tahun yang lalu dengan perawakan tinggi lebih dari 35 km dan panjangnya lebih dari 20 km. Dan ia juga untuk melakukan sesuatu, terutama untuk melindungi dirinya sendiri, Zunisa tidak bisa berbuat seenaknya. Zunisa perlu izin dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Miyagi atau si dokter domba berspekulasi bahwa Zunisa tidak berjalan tanpa tujuan, dan mungkin pada kenyataannya mungkin mencari lokasi tertentu. Dan herannya adalah sejauh ini dari warga Sukumin tidak ada yang bisa memerintahkan Zunisa. Justru orang yang bisa memerintahkan Zunisa adalah keturunan Kozuki yang bernama Kozuki Momonosuke yang berasal dari Wano Kuni. Masa depan Wano Kuni. Meskipun Wano Kuni diisi oleh para samurai yang tentunya adalah orang-orang dengan prajurit kuat, jumlah banyak dan sebagainya. Namun kami pikir Wano Kuni yang diisi dengan samurai saja tidaklah cukup, karena Wano Kuni adalah negeri yang independen. Wano Kuni merupakan negeri yang tidak bernaung di bawah perlindungan pemerintah dunia. Orang-orang yang mengincar negeri Wano Kuni juga tidak main-main. Dikatakan sejak masa lalu sudah ada bajak laut, bangsawan dunia, bahkan seekor naga yang mencoba untuk menduduki tanah Wano Kuni. Dan di momen sekarang, orang yang mengincar Wano Kuni adalah bajak laut Big Mom, bajak laut Kaido, dan tidak dilupakan juga pemerintah dunia. Ini menunjukkan betapa mengerikannya musuh Wano Kuni, betapa hebatnya orang-orang yang ingin memiliki Wano Kuni. Sehingga kami berpendapat, jika di masa depan Wano Kuni sudah berada di pihak yang seharusnya, yakni pihak dari samurai, sepertinya cerita akan sedikit berubah. Wano Kuni akan membutuhkan saudara lamanya untuk menjaga tanah Wano Kuni, yakni para Sukuming. Sukuming akan sangat berguna untuk mempertahankan wilayah Wano Kuni. Apalagi penguasa Ming saat ini adalah bagian dari Akazaya, yakni Inuarashi dengan Nekomamushi. Ini memperkuat kemungkinan untuk mengatakan bahwa Sukuming di masa depan akan menetap di Wano Kuni. Yang mana muncullah pertanyaan, bagaimana dengan nasib Zou atau Zunisa? Zunisa dan Wano Kuni. Kami ulangi, Miyagi berspekulasi bahwa Zunisa tidak berjalan tanpa tujuan.
dan mungkin pada kenyataannya sepertinya mencari lokasi tertentu. Yang bisa jadi Zunisa saat ini mencari Wano Kuni hubungannya adalah dengan bagaimana Eiichiro Oda menceritakan karakter Kozuki Toki. Kozuki Toki berasal dari masa lalu yang jauh, tepatnya dari 800 tahun yang lalu. Dan di kemunculan pertamanya dia berencana ingin pergi ke Wano Kuni. Padahal Kozuki Toki waktu itu mengemban klan Amatsuki di namanya. Tapi kok bisa dirinya tidak tahu keberadaan Wano Kuni dan ingin ke Wano Kuni. Yang mungkin hal yang sama terjadi pada Zunisa. Zunisa berasal dari Wano Kuni dan ingin kembali ke Wano Kuni. Di Wano Kuni ada anak yang bisa memerintah Zunisa, sehingga anak tersebut bisa saja mencabut hukuman Zunisa dan akhirnya membuat Zunisa menetap di suatu tempat. Yang mungkin tempat tersebut adalah Wano Kuni. Setup antara orang-orang yang berasal dari masa lalu dengan Wano Kuni begitu ditekankan di arc Wano Kuni ini. Mulai dari Kaido yang mengenal nama Joy Boy, Husu yang membicarakan tentang Sun God Nika, belum lagi tentang Oden Kozuki yang mempersiapkan Wano Kuni untuk kedatangan seseorang bernama Joy Boy. Setup ini sangat cocok dengan Zunisa dan usianya. Peran Zunisa. Meskipun kami pernah membuat video tentang bagaimana sekutu lain yang mungkin akan datang ke Wano Kuni, seperti pasukan revolusi ataupun aliansi dari Grand Fleet kru topi jerami, namun sudah 3 babak dari arc Wano Kuni berjalan dan Eiichiro Oda tidak menyentil sedikit pun soal pasukan revolusi dan Grand Fleet tersebut. X-Drake yang jelas-jelas saat ini nyawanya begitu terancam sebagai mata-mata dari Angkatan Laut saja saat ini belum mendapatkan kabar bahwa Angkatan Laut akan datang untuk membawanya pulang. Ya, sungguh kasihan X-Drake ini. Sehingga bagaimana jika nanti ada alternatif lain dari bagaimana sekutu mendapatkan bantuan, yakni melalui Zunisa. Zunisa memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dia memiliki perawakan yang lumayan. Ya, untuk mempertahankan negeri Wano Kuni, Zunisa akan sangat berguna. Kita sudah melihat kemampuan Zunisa, di mana dirinya mampu menghabisi kapal bajak laut seukuran komandan tertinggi bajak laut Yonko. Sehingga dengan nantinya perang Wano Kuni yang mungkin akan jatuh di tanah Wano Kuni, bisa saja akan ada bajak laut musuh yang akan menghampiri tanah Wano Kuni untuk ikut join ke dalam war ini. Dan disitulah tugas Zunisa berada. Dirinya akan bertugas untuk tidak membiarkan para kapal-kapal mendekati tanah Wano Kuni. Ini bukan hanya membuat Zunisa berguna, namun ini juga akan menjadi paralel antara anak penguasa dari klan Kozuki dengan anak penguasa dari klan Ryugu. Sebagaimana di arc pertama dari Dunia Baru, kita mengenal nama Shirahoshi. Dirinya adalah anak dari pemimpin kerajaan Ryugu, dan Shirahoshi memberikan perintah pada para Sea King di hadapan warga Fishman Island. Maka hal yang sama mungkin terjadi di Wano Kuni, di mana Momonosuke mendapatkan momen di mana dirinya memberikan perintah pada Zunisa di hadapan warga Wano Kuni. Dan bisa saja sama seperti Sukuming. Di arc Zou kita melihat bagaimana kekuatan Sukuming bekerja, dan ternyata itu barulah permulaan. Baik Sukuming maupun Zunisa di arc tersebut mengalami cedera, dan cedera yang dialami sama-sama dari ulah Jack. Mungkin kekuatan Zunisa di arc Zou hanyalah permulaan, dan kita akan melihat full power dari makhluk masa lalu ini ketika di arc Wano Kuni. Dan lagi ketika kita pertama kali diceritakan tentang arc Wano Kuni, ketika Eiichiro Oda menceritakan tentang Kuri, kami merasa bahwa ada yang tidak asing dengan penggambaran ini. Ya, ini seolah-olah seperti menggambarkan suasana Pulau Zou, lengkap dengan paus yang melengkung di Zou waktu itu. Ya, mungkin ini adalah sebuah foreshadow atau sebuah clue terselubung. Maka kesimpulannya, apa yang diceritakan di arc Zou akan kembali ke Wano Kuni. Setup yang muncul di arc Zou akan ditunjukkan fullnya di Wano Kuni. Mulai dari 2 villain yang disebutkan Neko Mamushi, yakni Big Mom dengan Kaido. Kemudian drama tentang Sanji, kekuatan warga Sukuming, klan Kozuki yang dikatakan pembuat poneglyph, lalu Jack sang banjir, dan sepertinya Zunisa sendiri itu akan mendapatkan jatah untuk hadir di arc Wano Kuni. Di masa depan Wano Kuni akan dibuka.
Artinya ini memicu berbagai macam pihak untuk mengambil tanah Wonokuni, yang artinya Wonokuni butuh penjaga lebih dalam menjaga tanah mereka. Dan suku Ming serta Zunisa akan sangat berguna dalam momen tersebut. Momonosuke mungkin saat ini terlihat hebat dalam wujud naganya, namun untuk seukuran naga pasti akan lebih ditonjolkan pada Kaido, karena Kaido adalah wujud original dari buah setan Momonosuke. Lalu dari segi mempertahankan Wonokuni, Momonosuke tentunya sudah kalah pamor oleh ayahnya. Kita sudah melihat aksi heroik Oden Kozuki dalam melindungi tanah Wonokuni, mulai dari menjadi badut yang menari mengelilingi Wonokuni dengan kondisi telanjang, bertempur dengan Kaido yang akhirnya menghasilkan luka permanen pada tubuh Kaido, lalu aksi heroik dalam bertahan di minyak panas selama 1 jam. Maka kami pikir cara Momonosuke bersinar akan berbeda. Momonosuke akan bersinar melalui bagaimana ia menggabungkan antara suku Ming dengan para samurai, serta mengkomandoi makhluk sebesar Zunisa. Dengan Momonosuke yang bisa mengkomandoi Zunisa ini, hal ini juga akan menunjukkan perbedaan pemimpin shogun yang asli dengan yang abal-abal, di mana Orochi yang sang pencuri tahta itu mana bisa mengkomandoi makhluk dari masa lalu ini. Dan ya, sebenarnya poin dari Zunisa dan Wonokuni bisa lebih diulik dari ini, namun kami pikir poin segitu sepertinya sudah cukup. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.